Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Sufiana dengan NIM 210430105, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikus Saleh. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Devi Andriani, SPMSI. Hello everyone. Nah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan memaparkan hasil jawaban dari tugas saya. Pengertian manusia secara holistik. Manusia holistik maksudnya dalam memandang manusia tidak hanya sebagian saja, akan tetapi secara menyeluruh, yaitu manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Syarat seseorang dikatakan sumber daya. Yang pertama, harus memiliki skill. Yang dimaksud yaitu memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan bernilai guna atau ekonomis. Yang kedua, adanya permintaan, yaitu membaca apa yang diminta di lingkungan sekitar. Faktor penyebab pergeseran kurva permintaan tenaga kerja. Yang pertama, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Nah, berbicara dengan pertumbuhan ekonomi sama saja dengan peningkatan barang dan jasa yang ada di suatu negara. Karena dilihat dari mana barang dan jasa berasal. Jika barang dan jasa berasal dari produksi lokal, maka akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dan jika barang dan jasa berasal dari produksi luar negeri, maka tidak akan menambah permintaan tenaga kerja. Yang kedua, dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas. Dilihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek. Nah, jika produktivitas meningkat, maka tidak akan menyebabkan tenaga kerja bertambah. Dan dilihat dari jangka panjang, jika produktivitas meningkat, maka menyebabkan tenaga kerja bertambah. Nah, yang ketiga, dipengaruhi oleh perubahan cara berproduksi, di mana metode produksi ini lebih modern dan banyak menggunakan mesin yang akan berdampak pada peningkatan tenaga kerja yang menguasai teknologi. Selanjutnya, perhitungan permintaan tenaga kerja. Nah, sebuah perusahaan aksesoris menjual sebuah pita seharga 5.000 dengan tingkat upah tenaga kerja sebesar 35.000. Jika hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dengan kebutuhan tenaga kerja ditunjukkan oleh persamaan PP sama dengan 3L kuadrat ditambah L, maka hitunglah A. Jumlah tenaga kerja yang dikerjakan untuk memproduksi pita, B. Jumlah pita yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, dan yang C yaitu berapakah produktivitas dari tenaga kerja di perusahaan tersebut. Maka diketahui P sama dengan 5.000, W sama dengan 35.000, PP sama dengan 3L kuadrat ditambah L. Nah, ditanya A, L, B, PP, dan yang C, AP. Maka selanjutnya kita akan menghitung hasilnya. Yang diketahui A, MPP sama dengan PP2 dikurang PP1 per L2 dikurang L1. MPP sama dengan 3L kuadrat ditambah L dikurang 0 per L2 dikurang 0. MPP sama dengan 3L kuadrat per L ditambah L per L. MPP sama dengan 3L ditambah L. Nah, itu adalah sebuah persamaan pertama. Kemudian kita mencari MPP dikali P sama dengan W, yaitu 3L ditambah 1 dikali 5.000 sama dengan 35.000, yang mana hasilnya 15.000 L ditambah 5.000 sama dengan 35.000. 15.000 L sama dengan 35.000 dikurang 5.000. Nah, 15.000 L sama dengan 30.000. L sama dengan 30.000 dibagi 15 dan L sama dengan 2. TP sama dengan 3L kuadrat ditambah L. 3 dikali 2 kuadrat ditambah 2. Nah, TP sama dengan 12 ditambah 2. TP sama dengan 14. Nah, selanjutnya untuk mencari AP yaitu AP sama dengan TP bagi L. AP sama dengan 14 per 2. AP sama dengan 7. Nah, jadi kesimpulannya yaitu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 2 orang, jumlah pita yang diproduksi sebanyak 14 buah, dan rata-rata produktivitas dari tenaga kerja sebanyak 7. Selanjutnya kita akan menghitung elastisitas. Nah, jika suatu perusahaan mempekerjakan 30 orang pada tingkat upah sebesar $100 dan mempekerjakan 50 orang pada saat upahnya $50 dan interpretasi elastisitas upah terhadap permintaan tenaga kerja perusahaan tersebut. Diketahui L1 sama dengan 30, L2 sama dengan 50, W1 sama dengan 100, dan W2 sama dengan 50. Jadi rumusnya delta SR sama dengan delta ESR bagi ESR per delta W dibagi W. Nah, kemudian kemudian kita akan menghitung hasilnya, yang mana delta SR sama dengan 50 dikurang 30 dibagi 30 sama dengan 0,6 per 50 dikurang 100 dibagi 100 sama dengan 0,5. Nah, jadi hasilnya yaitu 1,2. Maka kesimpulannya, permintaan tenaga kerja di atas bersifat elastis karena memiliki elastisitas lebih dari 1 dalam nilai absolut. Mengapa kurva penawaran tenaga kerja berbentuk backward bending kurva? Karena kurva tersebut menunjukkan jumlah jam kerja sesuai keinginan mereka pada tingkat upah tertentu. Pengertian trade-off dalam bekerja. Nah, trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap 2 hal atau mungkin lebih, mengorbankan salah satu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda. Selanjutnya, faktor penyebab pergeseran kurva penawaran tenaga kerja. Yang pertama dipengaruhi oleh perubahan selera. Nah, perubahan selera
Maksudnya ini kepada minat bekerja yang diukur dari cara pandang atau prestise masyarakat, atau tenaga kerja khususnya dalam menilai atau memandang sesuatu fenomena atau bidang pekerjaan. Nah, yang kedua dipengaruhi oleh perubahan kesempatan alternatif, yang mana penawaran tenaga kerja pada setiap pasar tenaga kerja bergantung pada kesempatan yang tersedia di pasar tenaga kerja lainnya. Yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh imigrasi. Nah, perpindahan pekerja dari suatu wilayah ke wilayah lain atau dari suatu negara ke negara lain merupakan penyebab nyata dari pergeseran penawaran tenaga kerja. Baik, sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.